Assalamualaikum, Host Live, back to the new channel. Let's say about seleksi berbasis komputer LPDP. But sebelum itu, please nonton dulu first and second episode LPDP di sini. Gak kerasa udah sampai di third episode LPDP. It's mean kita akan bahas tentang apa itu seleksi berbasis komputer, terus tipe soalnya ada apa aja ya. Dan yang paling penting kita akan bahas tentang passing grade dari setiap jalur untuk seleksi berbasis komputer. Terus mungkin teman-teman juga tanya dress code-nya nanti gimana dan lokasinya di mana. Dan as usual pastinya gue akan kasih tips supaya kita bisa lolos di seleksi berbasis komputer LPDP atau di tahap kedua dari seleksi beasiswa LPDP. By the way, kalau kalian baru di sini, nice to meet you. I am Nui. Please bantu gue bangun channel ini, klik subscribe karena subscribe itu gratis. Like kalau kalian suka, share kalau kalian rasa video ini bermanfaat, dan tinggalkan pesan apapun di kolom komentar. Jangan lupa aktifin loncengnya. Seleksi berbasis komputer atau yang lebih dikenal dengan SBK adalah seleksi yang ditujukan untuk mengukur akademik, kepribadian, dan juga kemampuan kita dalam menulis esai. Nah, SBK sendiri itu dilaksanakan menggunakan sistem CAT atau Computer Assisted Test yang diselenggarakan oleh BKN, Badan Kepegawaian Negara. Nah, karena memang LPDP itu bekerja sama dengan BKN dalam penyelenggaraan seleksi berbasis komputer ini. Kalau teman-teman mungkin pernah mengikuti tes CPNS, ya kurang lebih dua komponen itu di bidang akademik dan kepribadian itu sama, kurang lebih seperti itu tesnya. Next, kita akan ngomongin bentuk dari seleksi berbasis komputer. Jadi di dalam seleksi berbasis komputer itu ada 3 tahapan tes. Yang pertama itu tes potensi akademik, yang kedua itu soft kompetensi atau tes karakteristik pribadi, dan yang terakhir itu on the spot essay writing. Gue akan langsung ngomongin waktu dari SBK. Yang pertama itu tes potensi akademik, soalnya 60 dan waktunya 90 menit. Next, kita langsung ngerjain soft kompetensi atau tes karakteristik pribadi tadi. Soalnya ada 60 dan waktunya cuma 30 menit. Dan yang terakhir, kita langsung ngerjain on the spot essay writing, itu waktunya 30 menit. Jadi ketiga komponen tes itu dilaksanakan berurutan, nggak bisa ngacak, dan itu nggak ada jeda sama sekali. Jadi kalau di total kita ngadep komputer itu selama 2 jam 30 menit. Tes potensi akademik, tadi kan ada 60 soal. Dari 60 soal itu nanti dibagi jadi 3 jenis soal. Nah, 30 soal yang pertama itu verbal, jadi nanti ada sinonim, antonim, analogi, dan wacana. Terus untuk 30 selanjutnya, 15-nya itu nanti kuantitatif, yaitu ada deret, bangun ruang, terus ngitung jarak, waktu, dan lain-lain. Nah, 15 yang terakhir itu penalaran, jadi kayak silogisme, terus kayak perbandingan umur, kayak gitu. Alhamdulillahnya tahun kemarin itu ada teman-teman yang baik banget, jadi mereka ngumpulin soal-soal TPA yang mirip banget dengan seleksi berbasis komputer. Nah, buat teman-teman yang penasaran soalnya itu kayak gimana, bisa DM gua atau juga email, nanti gua cantumin di bawah, maksudnya di description box, jadi kalian tinggal email atau juga DM, terserah kalian. Nah, sayangnya gue sendiri itu tahun kemarin nggak mempelajari itu, dan setelah gue selesai SBK, justru malah teman gue bilang, untung gue bukanya itu, karena hampir 80% yang gue kerjain dari latihan itu keluar. Nah, dari situ gue merekomendasikan banget kalian untuk belajar atau juga ngerjain latihan dari booklet itu. Furthermore, kita akan ngomongin passing grade atau batas nilai yang harus kita capai supaya bisa lolos di seleksi berbasis komputer ini. Sebenarnya dari LPDP sendiri itu nggak pernah mengumumkan batas nilai yang harus kita capai. Jadi passing grade ini adalah hasil survei dari teman-teman Wordgy dan juga teman-teman yang memang belum lolos di seleksi berbasis komputer. Jadi untuk jalur afirmasi itu passing grade-nya paling rendah, yaitu dalam negeri itu cukup TPA-nya sampai di 150, lebih alhamdulillah gitu, yang pasti nggak boleh kurang dari 150. Tapi kalau keluar negeri itu 155. Dan kalau untuk jalur reguler dan targeted group itu kalau mau dalam negeri itu harus 180, dan kalau misalnya mau keluar negeri itu harus sampai di 195. Nah, informasi juga buat teman-teman, mumpung ingat gitu ya. Jadi yang menentukan kelulusan dari seleksi berbasis komputer ini adalah di nilai TPA-nya. Jadi walaupun soft kompetensi kalian itu tinggi banget, tapi nilai dari TPA kalian itu rendah, otomatis kita nggak bakalan lolos ke seleksi selanjutnya. Gitu
Jadi gue tekankan banget kalian harus rajin-rajin latihan, intinya sampai kalian nyampe di basic grade ini. Mudah-mudahan sih lebih. Selanjutnya dress code dan lokasi. Kalau untuk dress code sendiri itu warnanya harus hitam putih, nggak boleh pakai baju yang lain, batik atau yang lainnya tuh nggak boleh, karena memang sudah ada edaran yang dikirim ke kita sebelum kita seleksi, warnanya harus hitam putih. Kalau pakai hijab, hijabnya warna hitam, terus sepatunya itu warna gelap, nggak harus hitam, tapi kalau mau aman hitam. Dan selanjutnya lokasi. Lokasi itu sebenarnya kita sendiri yang nentuin ketika pertama kali kita daftar. Nanti kita akan dikasih pilihan di mana kita akan mengikuti seleksi komputer dan juga wawancara, karena nggak semua provinsi itu menyelenggarakan tes seleksi berbasis komputer. Kalau misalnya gue kemarin kan dari Lampung, nah yang paling deket sih Jakarta, yaudah akhirnya gue milih Jakarta. Tapi kalau misalnya teman-teman di Bandung, Makassar, Jogja, Semarang, Surabaya itu kota-kota besar, rata-rata sih ada tempat seleksinya. Dan nggak perlu khawatir, jadi menurut gue pribadi LPDP itu profesional banget. Jadi memang hamin berapa sebelum kita seleksi itu udah di email masing-masing, nanti bakalan di-emailin apa aja yang harus dibawa, ya tadi dress code, lokasi, detail alamatnya benar-benar udah dikasih tahu. Jadi nggak usah khawatir kalian ketinggalan informasi, karena memang bakalan di email satu-satu. Yang terakhir, gue akan berbagi tips supaya kita bisa lolos seleksi berbasis komputer. Menurut gue, yang pertama adalah ikut grup LPDP. Sebenarnya ini bukan grup yang dibuat sama LPDP, tapi dibuat sama teman-teman yang memang berjuang untuk dapetin beasiswa LPDP. Nah, grupnya itu ada di Telegram, jadi teman-teman bisa klik link yang udah gue tulis di description box. Jadi teman-teman bisa gabung di grup itu. Kenapa? Karena di sana itu ada banyak banget informasi. Jadi selain kita mantengin webnya LPDP, kita juga bisa dapat sharing dari teman-teman yang lain. Dan gue sendiri ngerasa itu sangat bermanfaat, khususnya waktu seleksi berbasis komputer dan juga wawancara. Karena teman-teman yang lain itu benar-benar nggak pelit, mereka benar-benar sharing tadi ngerjain soal apa, jenisnya apa, terus waktu wawancara mereka cerita ditanya apa aja, jadi kayak kita bisa belajar di situ. Jadi memang bukan untuk bersaing, tapi memang benar-benar malah kayak saling sharing dan saling belajar. Dan makanya tuh kita juga bisa ngerasa punya banyak teman berjuang. Jadi kalau bisa kita ikut grup LPDP. Tips yang kedua, sering berlatih. Seperti yang udah gue bilang sebelumnya, lulus enggaknya kita diseleksi berbasis komputer ini dilihat dari nilai TPA kita. Sebenarnya bukan kata gue sih, di buklet LPDP itu sudah tertulis jelas bahwa yang menentukan kita lolos atau enggaknya di SBK ini ya nilai TPA kita. Nah, kayak misalnya di bagian verbal ada sinonim, antonim, analogi. Kalau kita nggak sering baca, nggak sering ngerjain soal, kita nggak hafal. Karena kalau itu sih mau nggak mau ngapal gitu. Misalnya soal kuantitatif, jarang ngerjain deret, sebenarnya yang sederhana gitu. Tapi kalau jarang ngerjain tetap juga akan menghambat, bangun ruang, terus nanti ngitung jarak waktu. Kalau nggak sering latihan, ya bakal lama juga ngitungnya. Sedangkan waktunya cuma 90 menit dan soalnya 60. Terus kalau misalnya untuk tes karakteristik pribadi, sebenarnya nggak ada jawaban salah. Dan memang semua jawabannya itu benar, nilainya 1-5 seperti yang teman-teman tahu gitu ya. Nah, kalau gue boleh saran, di tes karakteristik pribadi itu bukan mencari jawaban yang sama persis dengan diri lo, bukan, tapi mencari jawaban yang ideal dengan yang dibutuhkan sebuah negara. Karena kan tujuan dari LPDP sendiri kan mencari generasi yang siap berkontribusi untuk Indonesia. Ya pilihlah jawaban dari A sampai E yang memang itu mencerminkan seseorang yang dibutuhkan sama negara kita. Untuk essay on the spot writing itu kurang lebih sama dengan IELTS writing times 2. Kalau kalian pernah ngerjain ya kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak kita memberikan opini. Jadi nanti bakalan di layar komputer itu muncul wacana lumayan panjang sih menurut gua. Setelah itu kita harus memberikan opini dari wacana yang kita dapat. Topik dari setiap orang itu akan beda-beda. Nah, untuk topik-topik tadi, topik-topik yang tahun 2019 keluar itu alhamdulillah sih gua juga udah punya semua karena sharing dari grup tadi. Jadi kalau teman-teman mau langsung aja DM atau tulis di kolom komentar atau email gua. Yang penting hubungin, nanti akan gua kirim secara personal gitu. Karena panjang banget kalau mau gua tulis di description box. Tips yang ketiga, jawab semua soal. Jadi karena memang nggak ada nilai negatif ketika kita ngerjain TPA, jawab semua soalnya. Jangan sampai ada yang kelewat. Kalaupun kita memang benar-benar nggak ngerti, jawab aja. Misalnya ada 10 yang nggak ngerti,
dijawab sama aja, misalnya A semua. Masa iya sih dari 10 soal nggak ada yang jawabannya A, dibanding kita jawabnya ngerandom A, B, C, D, E. Peluang untuk benernya sih kalau menurut gue pribadi bakalan lebih kecil. Tapi itu balik lagi ke teman-teman, yang pasti jangan sampai ada jawaban yang nggak diisi. Kita kan nggak tahu, siapa tahu rezeki kita yang salah kan malahan. Yang penting itu tadi sih, diisi semua jawabannya. Yang selanjutnya, baca ataupun tonton pengalaman teman-teman yang lain yang udah ikut seleksi berbasis komputer. Jadi gue pribadi sih tahun kemarin nggak tahu udah berapa artikel dan juga berapa YouTube yang udah gue lihat tentang seleksi berbasis komputer. Tapi seenggaknya itu ngebantu gue untuk nggak lebih nervous gitu ketika tes, karena memang udah kurang lebih tahu gambarannya bakalan kayak gitu. Jadi itu bisa ngebantu teman-teman sih supaya lebih paham teknisnya. Jadi ketika hari H, oh ya udah siap aja gitu, nggak perlu mikir lagi nanti bakalan gimana ya, jangan nggak tahu apa. Jangan sampai kayak gitu sih. Kalau bisa kita cari tahu dulu sebelum kita sampai di lokasi. Tips yang terakhir, jaga kesehatan dan cek lokasi. Ini penting banget. Jadi walaupun lo udah belajar berbulan-bulan, kalau hari H lo sakit kayaknya bakal ngedistract banget. Jadi make sure lo sehat ketika tes. Dan yang terakhir adalah cek lokasi. Gue pribadi tipe orang yang sebelum hari H itu harus cek lokasi biar besoknya udah tenang, oh udah tahu tempatnya bakal di sana. Dan juga jangan sampai telat, karena kalau telat kalian gak bakalan boleh masuk, fatal banget. Yang biasanya telat-telat tolong dirubah, karena ini tes yang amat penting gitu ya. Segitu tadi cerita gue tentang seleksi berbasis komputer. Kalau kalian masih punya banyak pertanyaan, jangan sungkan untuk tanya. Boleh DM, boleh email, boleh juga chat, atau tinggalin pesan di kolom komentar, sebisa mungkin akan gue jawab. Atau kalian tadi butuh file yang udah gue sebutkan, jangan sungkan untuk minta. Insya Allah kalau memang itu teman-teman butuhkan, pasti gue berikan dengan catatan digunakan dengan sebaik-baiknya. Sampai ketemu di the next episode dari LPDP. Jadi di selanjutnya gue akan ceritain tentang wawancara. Gue ditanyain apa aja, terus apa aja yang gue bawa. Jadi gue akan tunjukin atau unboxing semua berkas yang gue bawa ketika wawancara. Jadi make sure kalian aktifin loncengnya supaya dapet notifikasi kalau gue udah upload video selanjutnya. Dan mudah-mudahan gue bisa upload di malam minggu selanjutnya. Keep on watching. Bye bye.